Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas waktunya. Ustaz mohon penjelasan tentang ulil amri. Ulil amri ini apakah dinisbatan kepada individu seorang pemimpin yang soleh atau kepada jabatannya Ustaz? Maksudnya presiden, kerajaan, kesultanan dan lain-lain itu apakah termasuk ulil amri minkum atau khusus hanya para ulama saja? Ataukah misalnya presiden tapi dia soleh, orang bertakwa itu termasuk ulil amri Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ulul amri itu adalah dikatakan oleh Syekh bin Baz di sini ada dua kelompok. Kalau pada zaman Rasul ya Rasulullah, karena beliau pemimpin dan ulama. Tapi setelahnya itu kan beda, tidak semua pemimpin itu punya ilmu. Maka dikatakan al ulama wal umara, para ulama dan para umara yang harus kita taati. Kalau ulama jelas ya, mereka menyampaikan dengan dalil. Kalau umara ya taat selama tadi bukan kemaksiatan yang diperintahkan ya. Apalagi kalau kita di Indonesia ini kan alhamdulillah kan ada kebebasan, dan ini kalaupun nanti ada beberapa aturan yang kurang sesuai ya kan bisa, maksudnya bisa diproses itu. Indonesia itu kan enak. Tabiat Indonesia itu berbeda dengan tabiat Arab ya. Makanya masuknya Islam ke Indonesia itu kan berbeda dengan cara dakwanya di Arab. Kalau cara dakwah di Arab itu pakai pedang, pasukan ya. Jadi ke Yaman itu Rasulullah SAW mengutus beberapa ulama sahabat. Ada Ibnu Abbas, ada Mu'ad bin Jabal, ada Ali. Beberapa daerah yang bisa disampaikan oleh mereka ini, Mu'ad dan yang lainnya bisa menerima sudah. Tapi ada beberapa kabilah ini nggak mau menerima kecuali dengan kekuatan. Maka Rasul kirim pasukan. Ya. Sedangkan Indonesia kan karena tabiatnya itu mungkin lembut dan yang lainnya. Ya. Mereka kan ini. Ya. Jadi Islam masuk ke Indonesia ini dengan akhlak, ya, memberikan solusi. Karena para sunan itu datang dengan bukan hanya dengan abab saja, tapi dengan solusi. Ya, mereka para ahli. Ya. Ada yang kemudian ahli perdagangan, punya dia tabib. Ya. Kalau dibaca itu kan. Ya, jadi seperti Sunan Giri itu kan terkenal sebagai seorang tabib. Jadi seperti ini gratis. Kalau sekarang kan bekam gratis dan yang lainnya. Kalau dulu memberikan pengobatan yang gratis ya. Sehingga orang datang itu tadi simpati itu karena tadi ada solusi. Makanya mereka ini ketika para sunan ini datang itu nggak ada pertentangan dari kerajaan Hindu. Malah dikasih tanah ya, untuk mengelola. Karena ini ahli betul memberikan solusi. Ya, maka itu yang ditiru. Ya. Jadi kasih solusi. Kenapa? Karena kalau harus jadi mukmin yang qawi. Ya, jadi kalau mukmin kita ini mayoritas tidak qawi, ya kalah dengan uang. Ya. Jadi kalau ternyata kita berusaha memilih yang bagus, tapi kalau ternyata ini yang menang itu yang pakai duit, berarti kualitas mayoritas orang Islam itu adalah iya lemah keuangan. Kalau kaya seperti Pak Budi ini disogok 100 ribu aja kok. Punya akidah kuat, tapi kalau tidak punya itu kan goyah. Itu yang jadi PR kita kan gitu. Bagaimana jangan lihat jauh-jauh ke ini, ke keluarga kita. Bagaimana kita memperbaiki ekonomi keluarga kita, pendidikan keluarga kita, anak-anak kita, sehingga kedepannya menjadi mukmin-mukmin yang qawi.
Ya, kalau berpikirnya seperti itu, kita kemudian berpikir seperti itu kan bisa membuat perubahan yang baik toh. Bukan hanya ngecam, ngerasani di belakang dan yang lainnya, tapi tidak memberikan solusi. Maka kita harus tadi itu meningkatkan kualitas ya. Berangkat dari ilmu, kemudian ekonomi juga dikuatkan, sehingga kalau orang punya ekonomi kuat, dia kan mudah memerintahkan kepada anak buahnya toh. Ayo waktunya sholat, wajib sholat, nggak sholat keluarkan, kan sholat semua itu. Ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi ulul amri itu adalah dua, ulama dan umara. Kenapa? Karena tidak seperti zaman dahulu. Ya, tidak seperti Rasulullah, tidak seperti Abu Bakar. Beliau alim dan dia pemimpin. Setelahnya kan enggak. Ya, karena terpisah, mereka yang belajar, yang aktif di politik itu mereka yang ngambil jurusan umum, ya, sehingga nggak paham tentang Islam. Sedangkan tadi ulama juga hanya ngurusi belajar ilmu agamanya saja, maka kemudian dipadukan. Yang penting kumpul di belakang, dalam pimpinan para ulama, insya Allah kita aman. Ya. Ya. Termasuk dalam pemilu ini ya, ikut para ulama, insya Allah itu sebagai tadi bukti kita ini taat kepada para ulama kita ya.